Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini berhubung udah jam 19.30 ya teman-teman. Sambil nunggu peserta yang lain join, bisa dimulai aja webinarnya. Oke, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tes suara dulu kali ya. Ini manggilnya Bapak Ibu gitu atau teman-teman? Kayaknya teman-teman aja gitu ya biar lebih akrab. Oke, mungkin bisa dengar udah aman ya teman-teman semua di sini untuk suaranya, suara dan gambarnya. Jelas Mbak, jelas. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua gitu ya. Selamat bergabung kembali di acara webinar ke-11 Digivolium gitu ya, tentunya dengan tema yang lebih menarik gitu ya. Kalau dari yang kemarin itu Shopee gitu, sekarang kita bakal bahas tentang Tokopedia gitu. Nah, dengan tema yang tentunya menarik ya, yaitu dongkrak omset penjualan di Tokopedia melalui teknik bedah toko, yang tentunya di sini bakal dibersamai oleh Mas William Tanoyo langsung gitu. Sebelum masuk ke acara sharing session gitu ya, mungkin lebih baiknya kita perkenalan dulu nih teman-teman di sini. Dimulai dari saya, nanti teman-teman bisa juga nyebutin nama atau asalnya dari mana, tokonya apa gitu. Mungkin bisa langsung di kolom chat. Oke, perkenalkan nama saya Ermi dari tim Digivolium yang tentunya akan membersamai teman-teman semua di sini dalam acara webinar malam ini kurang lebih 1 jam ke depan gitu ya dengan Mas William Tanoyo. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, ada yang dari Jogja juga kah atau mungkin dari luar Jogja gitu? Bisa kenalan dong di kolom chat. Ada Kak Teti. Oke, baik. Dari Cikarang. Wow, jauh juga ya, Kak. Mungkin ada teman-teman nih yang mau open cam gitu atau yang mau kenalan langsung gitu biar teman-teman di sini juga apa tahu ya gitu kan, katanya kalau misal nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Banyak juga dari Kak Marta Cilengsi, ada Kak Antoni belum punya toko. Baik, nanti kita bakal belajar bareng ya Kak Antoni dari Jakarta. Ada Kak Siti Rohati Kebumen. Wah, deket juga ya Kak Kebumen. Kalau dari Jogja itu cuma berapa jam? 1 jam ya. Dari ada lagi nih Kak Fajar dari Bekasi Barat, Tiko, Jakarta. Halo Kak, oke saya Lilis Triani dari Bogor. Wah, baik juga nih, kebanyakan dari luar Jogja semua ya Kak ya. Ada nih, mungkin ada yang mau open cam gitu sambil nunggu, sambil apa sih, biar teman-teman di sini juga tahu gitulah. Sambil menunggu Mas William Tanoyo juga siap itu mempersiapkan materinya hari ini. Mungkin nih dari Kak dari Purworejo nih Kak Zaidatul Mubarokah, deket ya Kak ya. Saya juga dari Purworejo nih Kak. Kalau boleh tahu nih Kak Zaidatul Mubarokah dari Purworejonya bagian mana nih Kak? Mungkin boleh open cam nih. Bisa ngobrol sebentar gitu. Dari Kak, oh daerah bener, oh, deket juga ya, deket Magelang ya berarti ya Kak ya, kalau bener ya Kak ya. Udah punya toko Kak gitu di Tokopedia? Kak Zaidatul Mubarokah. Ada Kak Lilis juga dari Purworejo. Wow, mantap. Deket ya Kak ya, sebenarnya kalau dari Jogja gitu bisa nih main-main ke kantor Digivolium ya, ada di Yogyakarta. Mungkin ada yang mau open cam nih. Dari ini ada Kak Marta Cilengsi atau bisa dari Kak Juanit Marta. Oh, sama Kak Marta, sorry. Ada Kak Antoni Partono gitu. Belum punya toko ya Kak ya di Tokopedia. Berarti bisa belajar bareng kita semua nih di sini. Terus ada juga dari Kak Santosa dari Purwokerto. Atau mungkin teman-teman
malah udah nggak sabar ya pingin belajar gitu, pingin belajar langsung ke Mas Welian gitu, atau emang pada malu-malu aja nih di sini? Coba nih dari siapa ya? Aku tunjuk aja ya langsung. Mungkin dari Kak Fajar Kalapagi dari Bekasi Barat atau Kak Niko nih dari Jakarta. Coba dong Kak gitu. Sharing-sharing sebentar gitu buat menunggu sesinya Mas Willy ya Kak ya. Mungkin kalau udah punya toko gitu di Tokopedia atau mungkin di platform marketplace mana gitu. Iki Sleman. Oh iya. Baik, halo Kak. Bisa main-main ya Kak ya. Untuk alamat kantornya di Jivolim itu ada di Mantri Jeron ya Kak ya, di Kelurahan Mantri Jeron itu deket apa sih Ring Road Selatan ya? Ya, deket Ring Road Selatan daerah Dongkelan. Nah, itu Kak. Bisa langsung main-main aja ke kantor gitu. Atau mungkin emang udah pada malu-malu gitu ya, pada malu-malu udah kepingin belajar langsung dengan Mas Welian Tanoyo. Kita sapa dulu kali ya Mas Welian. Halo Mas Welian, apakah sudah bergabung? Sudah ternyata. Sudah. Oke, Lagi baik. tempat yang Mas berbeda. Welian, ya, ini kayaknya teman-teman pada malu-malu nih Mas Welian, Oke. pada malu-malu kayaknya emang pinginnya tuh langsung belajar gitu ya. Iya. Banyak yang malu tapi mau, Mbak. Mau cuma Iya, malu banyak gitu. yang betul itu. Banyak yang malu tapi mau gitu. Nah, buat teman-teman yang malu-malu gitu ya, buat apa langsung ngomong gitu sama kita, mungkin boleh nih share link Tokopedia-nya gitu di Hmm. kolom chat gitu ya, biar langsung dibedah gitu ya, biar kita belajar bareng-bareng sama Mas Welian Tanoyo. Karena materi hari ini adalah bedah toko di Tokopedia. Tuh. Mungkin boleh nih teman-teman yang ada yang sudah punya toko, khususnya di Tokopedia, bisa share link tokonya di kolom chat sebelum masuk ke sesinya Mas Welian. Nah, oke, Pada nah pada sekali. kesempatan ini ya, kami mengangkat webinar gitu ya, yang tentunya tadi tentang mendongkrak mendongkrak omset gitu ya, penjualan di Tokomedia gitu ya, insya Allah materinya juga akan up to date gitu ya Mas Welian ya. Nah, gitu mungkin nih dari teman-teman juga udah pada punya banyak toko gitu ya, tapi penjualan mungkin kurang maksimal gitu ya, udah punya produk banyak gitu, tapi nggak tahu ngoptimalinnya mau gimana lagi, deskripsinya mungkin masih berantakan, kurang kurang ini itu gitu. Nah, apa sih gitu yang perlu dioptimasi lagi gitu? Apa sih yang harus diperbaikin lagi dari tokonya tersebut gitu. Nah, mungkin ada nih dari teman-teman juga gitu yang mungkin udah ngiklan gitu ya di Tokopedia tapi mungkin kurang menghasilkan atau malah bisa-bisa boncos nih gimana gitu kan. Nah, terus mungkin ada yang belum pecah telur juga gitu. Itu gimana sih itu biar jualannya itu dia bisa berhasil gitulah ya Mas Walian ya, insya Allah saya bisa menghasilkan mungkin banyak ya, setidaknya kliknya bagus gitu ya. Nah, tapi tenang aja gitu, nanti teman-teman di sini gitu bakal ya insya Allah pokoknya yang udah ngirim link toko, yang udah ngirim link Tokopedianya di kolom chat, insya Allah bakal dibedah gitu ya sama Mas Welian, itu bakal oh gini ternyata permasalahan toko saya di sini, permasalahan toko saya di sini kurang ini, kurang itu gitu. Nah, nanti teman-teman yang beruntung bakal dibedah langsung sama Mas Welian Tanoyo gitu. Nah, oke, ini kayaknya udah pada ngirim ya Mas Welian ya, nih masih ada yang ngirim berapa orang? Satu. Masih satu orang nih. Mungkin yang lain kita nunggu sampai 3 dulu. Kalau belum 3 yang ngirim nggak bakal dimulai nih kayaknya Mas Welian. Sudah ada 2, Mbak. Yang satu Sudah ada nggak ada 2. produknya. Kalau yang sudah ada 3, tapi yang satu nggak ada produknya. Jadi yang udah Oke, ngirim, baik. Berarti saya bisa, cek di sini udah 2. oh ya. Berarti udah bisa dimulai ya Mas Welian ya nih. Sudah bisa. Oke, siap. Nah, oke sebelum
sebelum masuk ke sesi Mas Welian, gitu teman-teman bisa bisa nyiapin apa sih alat tulis atau apa gitu buat nyatet-nyatet mungkin hal-hal yang perlu mungkin bisa nanti diterapkan di toko teman-teman gitu ya. Nah, oke mungkin teman-teman juga udah pada nggak sabar, mungkin langsung ke Mas Welian aja ya. Langsung aja ke Mas Welian, monggo. Ya, oke, terima kasih Kak Erni dan teman-teman Ya, Digifolium ya yang malam hari ini sudah ngelembung nih di kantor ya. Asupan lancar ya, semoga ya. insya Allah lancar. Ya, Alhamdulillah jajannya lancar, lancar. lancar gitu ya. Udah malam-malam di kantor lembur untuk membuat webinar untuk teman-teman ya, nyariin peserta, menyelenggarakan dan ini semoga nanti webinar ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa teman-teman Amin. praktekkan, kemudian bisa meningkatkan omsetnya teman-teman yang hadir pada webinar kali ini. Sebenarnya saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun teman-teman belajar, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberi kemudahan di segala urusannya. Ya, kemudian kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan sholawatullah ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ini tadi sudah ada teman-teman yang ngirim link tokonya dan saya lihat bagus-bagus ya. Tapi sebelumnya saya ngasih review dulu ya. Sebenarnya di Tokopedia itu apa aja sih yang perlu dioptimasi ya. Itu standarnya ini teman-teman. Ya, jadi nama profil dan foto profil ya. Jadi si Tokopedia itu selain nama logo toko dan nama toko itu ada nama profil dan foto profil. Jadi toko kita itu akan kelihatan pemilik tokonya siapa, fotonya seperti apa. Nah, di situ pakailah brand toko kita. Kemudian nanti nama toko untuk toko yang utama tentu dengan nama brand, toko kedua dan seterusnya bisa menggunakan kata kunci supaya nanti muncul di hasil pencarian. Ya, kalau kita searching nanti misal produknya kaos game gitu, misal muncul gitu ya dengan tema game misalnya gitu. Kemudian gambar logo toko dan sampul toko itu mendukung tokonya. Teman-teman bisa cari rujukannya di Tokopedia Mall atau cek di link ini ya. Saya kirim linknya di digifolium.com/portofolio ya. Jadi di sini banyak banget portofolionya dari tim Digifolium yang sudah mendesain toko-toko di Shopee, Tokopedia-nya dari klien-klien kami ya. Jadi buat teman-teman yang cari referensi bisa di situ. Kalau nggak bisa desain, kemudian nggak ada waktu atau nggak bisa desain, silahkan serahkan aja ke tim Digifolium, terima beres, tokonya udah siap, tinggal nanti diiklankan saja. Nah, terus alamat lokasi, ya ini lokasinya memang sebisa mungkin ya di kota-kota yang strategis ya, karena ongkos kirimnya supaya kompetitif dan pengirimannya eh, cepat. Lalu untuk ekspedisi yang paling penting adalah si cepat dan antar aja supaya dapat gratis ongkir dari Tokopedia karena kerjasamanya dengan di situ gitu. Kemudian nanti catatan toko berisi pertanyaan yang sering ditanyakan, kemudian berisi juga tentang garansi, kemudian macam-macam ya, nanti bisa sesuaikan produknya masing-masing. Produk unggulan ini untuk datengin traffic ke produk-produk yang baru. Lalu kalau di Tokopedia ini COD-nya hanya bisa satu kali aja, yaitu pembeli pertama. Nah, kenapa Tokopedia belum kalah sama Shopee? Karena COD-nya dibatasi hanya untuk pembeli yang baru gitu. Terus gratis ongkirnya juga nggak sebanyak Shopee, harganya juga nggak lebih murah dari Shopee. Saya yang belanja barang baru biasanya di Tokopedia pun beralih jadi belanjanya lebih sering di Shopee. Di Tokopedia saya hanya belanja barang bekas karena kalau di Tokopedia itu bisa centang bekas terbaru gitu. Ya, jadi saya pun sebenarnya sudah beralih ke Shopee gitu ya, mayoritas pembeliannya gitu. Hampir 100% lah gitu, kecuali barang bekas gitu. Nah, nggak tahu kalau teman-teman ya, mungkin masih ada yang pelanggannya Tokopedia. Terus judul produk sesuai kata kunci ya, risetnya di data iklanku Shopee.
foto utama, ini sudah nggak perlu dikotakin ya. Ini cara dulu. Foto utama sesuaikan dengan standar di official stock ya. Deskripsi dan harga sudah hasil riset ya, ditambah keunggulan belanja di toko kami ya. 1 kilo muat berapa, berat packaging berapa. Ya, berat barang termasuk packaging. Ya, sehingga orang beli lebih dari satu. Gitu. Kenapa harus belanja di toko kami? Oh ya, udah tak tulis nih bawahnya. Terus ambil data iklan Shopee ya. Data iklan Shopee. Nah, kemudian layanan COD sih, hanya pembeli pertama ini. Pembeli yang baru pertama kali beli. Tapi Tokopedia itu udah sehat kayaknya. Wong dia kok kayak promonya nggak sebanyak Shopee ya. Terus bedanya Tokopedia sama marketplace lain, ya kalau Lazada itu wajib ikut campaign. Ya apapun promo yang ditawarin Lazada teman-teman ikut. Kalau Tokopedia nggak ikut campaign nggak apa-apa, yang penting iklan. Ya kalau Lazada iklan itu sebagai alat bantu. Kalau Shopee itu lumayan agak imbang tapi lebih prioritas teman-teman iklan. Jadi di sini teman-teman yang paling penting adalah menjalankan top ads setelah tokonya standar. Nah, contoh toko-toko yang standar teman-teman bisa bisa cari ya sesuai kategorinya di sini. Saya lihat di sini tadi ada kiosnya Luhur. Nah, ini kalau mau mengarahnya jangan dicampur-campur ya. Sebaiknya lebih enaknya toko sepeda sendiri, toko sepatu sendiri, ya supaya apa? Marketnya nanti iklan tokonya lebih gampang. Karena iklan toko melihat barang-barang yang dijual. Kemudian penulisan etalase itu diawali huruf besar, S-nya besar, S-nya besar, K-nya besar. Nah, sekarang kita coba cari toko. Oh, ini mobil juga ya, Suzuki Katana, sepeda MTB, sepatu sekolah. Ya, kita coba cari satu-satu ya, referensi desain sepeda deh, aksesoris sepeda, stang sepeda. Nah, ini kalau teman-teman pakai kata kunci, nama toko dengan kata kunci bisa muncul di sini. Cuma akhirnya terbatas, ya nggak bisa jauh-jauh dari produk ini ya. Nah, gini kita klik, kemudian kita cari desain. Nah, kita coba buka satu toko. Nah, ini nanti jadikan referensi. Nah, bisa nggak desainnya dibikin kayak gini nih? Nah, tampilan tokonya dikasih banner-banner seperti ini. Kan orang jadi betah di dalamnya dan akhirnya belanja barang lebih dari satu. Nah, kalau bingung, nggak ada waktu, nggak bisa desain, nah lempar aja ke tim Folium. Bikin yang kayak toko ini, Mbak, kayak gitu. Warnanya bedain, biar nggak sama, jangan pakai biru, pakai hijau, atau pakai hitam, pakai kuning, ya, atau kombinasi warna bisa. Nah, ini contoh kayak gini ya tampilannya ya. Kalau saya lebih seneng ya semua disamakan seperti ini. Nah, ini sudah official store. Nah, cari referensi lain untuk aksesoris mobil kayak gitu. Berarti kan cari. Kalau jualan aksesoris mobil, tokonya kayak apa? Coba cari referensinya yang fotonya bagus, gitu. Penjualannya banyak, fotonya bagus sehingga orang betah. Hmm, saya cari ya, ini kayaknya. Nah, coba ini. Nah, ini kan logonya jelas ya. Jadi pakai logo, jangan pakai gambar foto anaknya, gitu kan. Jangan pakai, kan kayak foto anaknya nih ya. Nah, dan pakai foto anak gitu. Nanti eksploitasi dimarahin Kak Seto. Bercanda ya, Pak ya. Nah, foto-fotonya gimana gitu kan. Cari referensi desainnya dulu, baru didesain, baru nanti dipenuhi
judul, foto, deskripsi ya, baru diiklankan. Nanti saya kasih tips iklannya. Nah, seperti itu ya untuk tampilan toko, untuk spek part mobil, terus kita ke sepatu sekolah sama majalah gitu ya. Buku tentang interior lah. Sepatu sekolah, coba kita cari toko sepatu sekolah yang bisa eh, ini tadi sudah langsung muncul kayak Brodo gitu kan. Nah, coba Brodo ini ya. Nah, ini yang pakai kata kunci bisa muncul. Nah, bisa kayak Tomkins ya. Nah, dicari referensinya banyak kan background putih ya teman-teman. Nah, ini ada foto orang-orangnya, ada bannernya. Nah, akhirnya kan orang betah tuh scrolling sampai bawah, jalan-jalan di tokonya, ada vouchernya. Nah, wajar bodoh penjualannya besar. Online-nya sering online. Jadi kalau pengen penjualan besar, tampilan tokonya juga harus bagus. Seperti itu. Ya, ini kan orang jadi betah. Ini dibeda-bedain etalasenya dengan huruf besar. Ya, orang akhirnya nyaman. Dan ini nggak pakai model loh. Kan ngirit, nggak pakai model. Semua foto produk aja. Nah, bikin kalau toko sepatu kayak gini. Nah, atau Tomkins ini juga simple spesialis sepatu sekolah. Ya, nggak banyak yang nggak pakai apa sepatu doang. Nah, satu lagi toko buku ya, buku interior. Gimana nanti desainnya? Nah, ada yang kayak gini. Terus ini ya coba cari yang mirip produknya. Nah, mungkin ini. Coba lihat tampilan tokonya. Nah, bikin kayak gini. Ya. Nah, baru diiklankan, jangan kebalik kalau tampilannya belum standar seperti toko-toko yang standar, teman-teman jangan hubungi iklan, takutnya pembelinya nggak percaya dan akhirnya nggak betah jalan-jalan di dalam tokonya. Ya, ya banyak nanti revisinya pakai official store itu bisa. Seperti itu ya. Jadi nanti ini udah bagus nulis judulnya pakai huruf besar, tinggal nanti tambah video sama dipisahin toko-tokonya. Terus cari pengembangan produknya di masing-masing kategori. Ya, cuma konsentrasinya bisa nggak untuk untuk membagi diri ngurusi 4 toko dengan kategori yang berbeda. Nah, terus nanti tadi deskripsi produk ada keunggulan belanja di toko dan kenapa harus belanja di toko kami, keunggulan produk, 1 kilo muat berapa, terus jangan lupa videonya. Satu akun hanya satu satu email hanya satu toko. Tapi kita di Tokopedia itu enaknya aturannya nggak ketat, jadi bisa punya banyak toko sebenarnya. Itu tinggal KTP-nya aja nanti. Saya belum tahu KTP-nya bisa dipakai untuk berapa toko. Kalau nggak ada kan bisa pakai KTP-nya saudara, keluarga dan seterusnya. Ya. Seperti itu ya. Semoga menjawab kurang lebih tampilan dulu nanti cara ngiklannya kita jelasin sedikit ya bareng-bareng ya. Nah, ini untuk dunia material bagus ya. Tokonya sudah ada logonya, namanya juga jelas, lokasinya di lokasi yang potensial, ya produknya juga udah oke, dibagi per kategori ya, ada semen, ada apa, dan fotonya juga udah background putih, menarik orang lu betah lah di sini. Ya tinggal nanti bannernya berisi keunggulan di toko ini apa gitu kan. Kemudian kalau live berarti tambahin banner live-nya kapan.
Terus ini video udah belum ya? Nah, tinggal tambah video. Terus sekilo muat berapa? Oh, ada WA, oke. Oke, sudah ya, tinggal belanja di sini kenapa? Nah, nanti cara ngiklaninnya, satu grup ini hanya isinya satu produk, jangan dijadiin satu. Ini besi boton, bikin satu grup, diiklankan. Bikin satu grup, isinya cuma satu ini diiklankan, ini diiklankan, diiklankan. Nah, budgetnya berapa? Budgetnya latihan dari 30.000 per hari, nanti naik ke 60.000, seterusnya sampai tanpa batas. Biaya per kliknya ikuti rekomendasi. Untuk kategori tertentu bagus ya, termasuk kategori produk laki-laki. Lihat aja di ini Mbak Nida Bandung ini dulu timnya Teh Hindari, saya ingat. Kalau kategori tertentu bagus Teh Teh Nida ya, terutama produk laki-laki. Nah, Tokopedia itu bedanya sama Shopee, banyak kan pembelinya laki-laki gitu. Lihat aja kalau caranya mau survei, cari kompetitornya atau yang sejenis dengan yang produk kita gitu. Satu kategori misal Sinergi, kalau nggak salah yang aksesoris game kemarin saya punya murid itu dari Sinergi kacamata gaming gitu. Ya, coba nanti dilihat aja yang live yang lihat berapa. Soalnya tiap marketplace tuh punya, oh iya iya betul, punya market sendiri-sendiri. Bahkan nih fitnya Tokopedia itu sudah mirip-mirip TikTok gitu loh. Ya, setahu saya sih kalau untuk market, kalau saya join grup-grup teman-teman gadget itu nyaraninnya masih mayoritas Tokopedia karena kan power merchant mereka dapat privilege cashback dan macam-macam lah gitu. Terus untuk Kak Harmonia ya, kalau foto produk banyak tulisan ngefek ke algoritma, tergantung tulisannya apa sih. Makanya kalau di kami masih pakai cuma nggak banyak kayak sepatu tadi paling cuma logo kemudian ukuran sama apa gitu. Kalau fashion udah background putih ya, kami ada suatu brand yang kami konsultanin gitu kan di Tokopedia itu ya, kalau fashion ya sudah background putih. Oke, kayak gini ya kalau fashion ya. Tapi kalau non fashion ya, ya lihat-lihat di official store cara mainnya gimana. Kalau official store-nya putih ya putih aja, atau ikonnya ada apa ya pakai aja. Kalau masalah algoritma, kalau kita pakai iklan nanti dari Tokopedia maupun Shopee itu sudah pinter. Kenapa kita harus ngasih traffic ke toko online kita? Karena biar dari marketplace itu mencarikan pembeli yang eh, minat dengan produk kita sejenis. Jadi aku sudah ada kayak itunya apa pixelnya, kalau di Facebook kan namanya pixel. Ya, jadi marketplace Topet Shop ini sudah ada pixel. Jadi orang-orang yang masuk di sini hitungannya kan ini secara judul kan ya muter-muter aja di baju koko pria, kemeja koko dan sebagainya gitu kan. Nah, nanti dari Tokopedia akan mencarikan pembeli-pembeli yang minat terhadap produk kayak gini. Makanya kan nanti di bagian depan kita ini sering banyak produk-produk yang kita minati ya, aman ya. Tadi saya habis ngeklik ngeklik HP jadi ngeklik sepatu jadi munculnya sepatu, ngetik kacamata gaming jadi munculnya kacamata gaming. Kemarin saya riset-riset iPhone ya, iPhone 14 Pro harganya udah turun belum? Riset doang. Ternyata muncul juga gitu karena kemarin kan iPhone 15 habis launching ya tanggal September. Jadi nanti dari Tokopedia itu akan mencarikan eh, mendatangkan pembeli lewat iklan rekomendasi. Nah, yang ada di sini adalah iklan rekomendasi. Iklan rekomendasi Tokopedia itu adalah iklan serupa versi Shopee. Ya, di sini kan akhirnya seputar iPhone, sepatu dan interior setelah saya ngetik. Jadi nanti tampilannya disesuaikan.
Nah, terus dari Kak Aldi ya sambil bahas ini ya. Judul di Tokopedia lebih nggak jual beli nggak boleh ya. Pakai kata kunci jual beli nggak gitu. Browsing masih mungkin gitu. Tapi kalau jual sama beli nggak. Cuma kalau teman-teman yang pengen menyasar kata kota, misal kota-kota, ditambahi lokasi kota. Ya, misal jualannya nggak cocok di Tokopedia, tetap upload produknya di Tokopedia, tambahi kata kota seperti Jogja, Bandung, kayak gini kan ada kata kotanya ya baik di Shopee maupun Tokopedia. Dan memang ini sekalian menjawab pertanyaan Mas Ridwan, kenapa kalau nggak ngekling nggak ada nggak ada traffic? Ya kalau memang Tokopedia sudah sistemnya kayak gitu. Kalau dia nggak terindeks di Google, masuk di Google-nya, link toko kita nggak masuk di Google, kemudian produk kita nggak masuk di hasil pencarian, baik secara terlaris ya, eh, nggak masuk di sini ya. Misal searching apa produknya bahan bangunan tadi semen, ya. Nah semen ini yang masuk kan langsung ofisialnya. Nah terus kita nggak masuk di sini, di terkait ulasan terbaru tertinggi terendah, ya kita nggak dapat traffic gitu. Nah, makanya yang muncul di sini ya pakai iklan. Di sini juga sudah ada penjualan, sudah ada penjualan, sudah ada penjualan. Toko baru ya mau nggak mau ngiklan biar bisa muncul di atas. Karena yang muncul di sini adalah yang mayoritas sudah ada penjualan. Terus ini ulasan ya berdasarkan ulasan. Nah, kita bisa masuk kalau terbaru ini terbaru diupload teman-teman. Nah, ini kalau terbaru diupload. Jadi bedanya Shopee sama Tokopedia, terbarunya di Tokopedia itu benar-benar terbaru ya. Kalau Shopee enggak, kalau terbarunya di Shopee adalah orang yang eh, ngeklik naikkan produk sama ngupdate stok, sering aktif itu akan muncul di terbaru. Makanya saya senang beli barang bekas di Tokopedia. Saya tinggal searching nama produk yang saya inginkan gitu kan. Kemudian saya centang bekas, barang bekas, lalu saya urutkan terbaru kayak gini. Kalau saya cari barang bekas, saya cari produk-produk bekas yang masih garansi. Nah, itu saya chatting tuh satu gitu ya. Ada yang mau belikan silakan kirim ke alamat saya. 16 jutaan begitu ya. Tolong Mbak Emi ditabungkan ya Mbak Emi ya. Buat tim marketing ya. iPhone 14 Pro Waduh, nggak ACC ini kayaknya sama perusahaan. nanti saya ajuin ke Mas Kemahalan Andi dulu. 16 juta. Buat Mas live Jo juga streaming ya Mas khawatir ya. nanti bawanya. Kemahalan nggak ACC ini kayaknya nanti. Ini bercanda aja ini. Ini behaviornya orang beli barang bekas di sini. Sedangkan kalau di Shopee gitu ya, kita misal cari hmm, iPhone 14 Pro Max gitu ya, Pro gitu kan. Nah ini kalau klik tag baru belum belum tentu barang barang bekas karena di sini nggak ada centang dan terbarunya di sini karena tadi keaktifan. Jadi Tokopedia ini cocok buat teman-teman yang main gadget bekas. Bahkan reviewer gadget, saya follow banyak review gadget ngarahinnya ke Tokopedia kalau jual barang reviewnya. Oh, ya, ya, ya. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi untuk toko bangunan seperti itu ya. Nanti sekalian cara cara ngiklannya. Nah, ini kala kala pagi ini nggak ada produknya, gimana kita harus ngevaluasi gitu. Ya, tinggal nanti logonya ya jangan logo kayak gini ya, KE, KP gitu. Cari logo-logonya. Yang lain terakhir siapa? Oh, ini Skow and Game sama Kow. Sambil jalan nanti kita bahas iklannya di agak akhir ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar cara ngiklan paling hemat dan menghasilkan, saksikan sampai selesai. Ini saya sambil jalan bukain toko-tokonya dulu. Banyak juga ya. Saya kira sedikit. Oke, saya.
Tokopedia ini enaknya apa sih? Enaknya nah, adalah tampilannya tuh simple gitu. Setting-settingannya tuh gampang. Ya ini clear ya, sudah clear. Ini clear, ini clear. Nah, nah ini kan toko udah bagus, udah nyaman. Nah, nanti tinggal ngiklannya itu jangan dijadiin satu grup nih si stiker-stiker ini. Tapi satu grup hanya satu produk. Kenapa? Itu tips pertamanya kalau bikin grup di iklan Tokopedia ya, kalau bikin iklan di Tokopedia satu grup isinya hanya satu produk. Karena kalau satu grup isinya banyak produk, biaya biaya iklannya akan terbagi dengan jumlah produk yang ada di situ. Misal nih teman-teman setting satu grup 30.000. Nah, 30.000 itu akan dibagi dengan jumlah produk di situ. Katakanlah 10, satu produk akhirnya budgetnya cuma 3.000. Nah, 3.000 itu terlalu kecil untuk iklan di Tokopedia gitu. Nggak percaya, gitu kan. Gitu. Gitu. Kami udah buktikan gitu. Ya, saya coba masih jalan nggak iklan. Nah, seperti itu ya. Jadi tipsnya, jadi tinggal diiklanin aja kalau tokonya udah bagus. Nah, saya coba saya screenshot saja lah. Sebentar saya screenshot. Saya bahkan ngiklan sudah nggak pakai kata kunci. Jelas pasti nggak ada cara lain. Sudah kami coba di beberapa kategori produk. Kalau dicampur itu nggak spending ya, biaya iklannya tuh nggak keluar secara maksimal. Jadi ada produk tertentu yang biaya iklannya itu ti- tidak tidak muncul. Nih ya, saya share screen iklan ini. Ini saya ngiklanin produk fashion, produknya baju koko. Ini nama seri-serinya. Ya, ini satu grup satu produk, nol kata kunci karena di judulnya udah pakai kata kunci. Ya, modal udah tanpa batas aja, spendingnya cuma segini loh. Bayangin, ini biaya sudah tanpa batas gitu. Trafficnya udah terserah pokoknya dikasih traffic itu aja masih dibatasin gitu teman-teman. Jadi saya ngiklannya pun sudah cara kayak gitu. Jadi itu udah paling best practice ya. Ini saya coba cek di September itu tak. Jadi dikasih batas pun itu malah apa ya, dapatnya dikit. Kalau kita kasih batasnya terlalu bawah misal 30.000. Nah, saya sudah di produk ini sudah main tanpa batas dan semuanya eh, satu grup hanya satu produk gitu. Karena ini produknya udah diterima pasar ya. Jadi kalau iklanmu nggak bagus, biasanya karena eh, satu grup isinya banyak produk, budgetnya terbagi itu best practice lah gitu ya. Itu. Nah, bentar pembahasan manual sama otomatis itu berbeda ya. Nah, kita latihannya di awal iklan iklan manual dulu. Kalau iklan otomatis tipsnya sama, satu grup jangan pakai iklan otomatis untuk semua grup, semua barang. Jadi di awal langsung pencet jalanin otomatis ke semua barang tuh nggak, Pak. Nanti kalau ada produk tertentu yang nggak untung, kita bingung matiin iklannya gimana. Jadi caranya teman-teman bikin bikin grup dulu, baru grup itu diotomatiskan. Cuma iklan otomatis itu minimal jalan 14 hari baru bisa diputuskan di hari ke-15 bagus atau tidaknya. Ya. Nah, itu tipsnya ya. Oke, kita sambil jalan ke itu strategi biar nggak boncos itu dulu ya. Kak Luhur tadi kan tantangannya adalah produknya gado-gado gitu loh. Tampilan tokonya belum standar. Jadi dipisahin dulu produknya, tampilannya diperbaiki baru iklan gitu. Ya, akhirnya kalau tokonya nggak diperbaiki, kategori produknya nggak disatuin,
Iklannya cuma kegerus aja, apalagi satu satu toko gado-gado tadi. Pembelinya itu harus masuk ke toko dulu biar dicariin sama Tokopedia pembeli-pembeli yang serupa gitu. Nah, kalau jadi iklan otomatis tuh memudahkan juga asal teman-teman bikin satu grupnya satu satu produk ya. Terus kalau produk sama ya produknya sama itu jangan di kota yang sama, satu di Jakarta, tapi dibedain satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di Surabaya. Nah, kalau gitu judulnya sama nggak apa-apa gitu. Ya. Dan di Tokopedia itu aturannya nggak sulit, nggak mudah, nggak kayak Shopee sama Lazada yang duplikat produk bisa bisa kena banned. Kalau di Tokopedia itu saya jarang ya, waduh. Nah, eh, apa nggak aturannya nggak susah gitu. Duplikat toko, duplikat produk nggak apa-apa. Bahkan duplikat produk aja ada tombolnya salin barang. Itu ya. Oke, kita ke bedah toko ya, jangan langsung ke ya kita bisa pakai gudang online. Banyak kok gitu. Bisa pakai stokis, reseller untuk mengirim hal tersebut ya. Oke, nanti kita itu ya pertanyaannya stop dulu nanti ada yang official store belum manu ya. Nanti saya balas lagi. Ada satu pertanyaan kelewatan itu agak panjang. Ya, ini tadi membahas tentang iklan sama optimasi toko. Oke, nanti kalau ada pertanyaan chat aja, saya akan balas sambil jalan kalau memang materinya oke. Ya, terus ini ya, ini tadi tinggal diiklanin aja per produk satu grup, biaya iklannya naik dari 30.000, 60.000, seterusnya sampai tanpa batas. Jadi kalau spendingnya kecil itu keluar duitnya sedikit, itu di biaya iklannya. Saya nggak, biaya iklan kan nanti kelihatan ya, sehari kita keluar berapa, kalau dikit biaya iklannya terus dinaikin sampai tanpa batas saja gitu. Terus produk-produk yang diiklankan adalah produk-produk yang pertama konversinya sudah ada konversi. Jadi dari 100% pembeli yang beli berapa. Yang kedua adalah yang marginnya tinggi, minimal ya 30.000. Kalau marginnya nggak tinggi berarti dibikin paket. Ya, jadi ya tadi ya produk yang diiklankan ini nyambung ya. Ya, lagi bahas toko ini. Pertama, yang konversinya ada dan tinggi diurutkan nanti di wawasan produk. Yang kedua, marginnya tinggi. Biasanya saya pakai 30 sampai 35.000 gitu kan, minimal. Kalau marginnya nggak setinggi itu, berarti dibikin paket. 1 kilo muat berapa, atau paket produk, paket A plus B plus C dijadiin satu gitu. Nah, itu bisa cari di kompetitor. Nah, ada rating nggak menjamin gitu, nggak menjamin. Tapi itu lebih prioritas produk-produk yang ada ratingnya gitu, yang diiklankan. Cuma terus akhirnya itu jadi jangan jadi alasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang sama Topet ya. Soalnya di Topet ini kalau di order sendiri ya, kalau di order sendiri itu bahkan sama sama temen yang pernah wifi-nya bareng. Kemarin ada orang Surabaya ikut pelatihan saya sharing, Mak, tapi saya nggak ngajari. Saya cuma, Mas, caranya orderan fiktif gimana? Oh, maaf, saya nggak ngajari dan tidak melakukan. Soalnya saya itu minta tolong teman saya order, baru jadi invoice, sudah di cancel sama Tokopedia gitu. Wah, saya nggak ngerti, Mas, saya nggak pernah ngelakuin itu, itu nggak nyaranin itu. Terus, ya mending cari yang natural aja, entah bikin giveaway, jual murah dulu gitu. Ya. Seperti itu. Terus di awal nanti nggak perlu pakai kata kunci dulu nggak apa-apa. Saya ini misalnya satu grup, jangan yang pre-order ya, yang ready stock yang diiklanin. Kalau pre-order biasanya saya juga nggak dapat yang bagus sih. Jadi ini satu grup cuma isi ini, terus diiklankan tanpa kata kunci, nggak apa-apa. Yang penting judulnya
eh, sudah ada kata kunci, biaya ikuti rekomendasi baik iklan iklan pencarian maupun iklan rekomendasi. Nah, kalau iklan toko nanti aktifin di jam-jam tertentu aja paling banyak pembelian. Di awal nanti kalau menghasilkan terus ya baru dibikin iklan tokonya 24 jam kalau udah untung. Oke, kita ke bedah toko dulu ya. Ini sudah oke kok. Ya, ini kalau bagi penganut background putih bisa jadi masalah ini, gitu kan. Kalau saya tergantung. Te- Nah, ya kan betul. Susah kan topet mau diorder sendiri gitu. Makanya mending giveaway jual murah aja deh daripada susah mikirin caranya kayak gitu gitu kan. Nah, gitu ya Teknida ya. Nanti kalau saya sih nggak penganut background putih banget, tapi yang penting memang kalau di kompetisi produk kita itu kayak gini laku ya udah ikutin aja. Terus kalau yang pre-order ya kayaknya memang nggak sulit, mending yang ready stock aja. Oke, kita lanjut ke, loh ini kok kepencet apa ini? Eh, oh ini toko Fatira tadi. Nah, Kora Cookies ini kayaknya masih bawaan dari Tokopedia ya logonya ya. Atau udah enggak? Kalau enggak berarti udah bagus. Terus untuk produk kayak gini, ini selalu diawali huruf besar. F-nya besar. Iya, nama toko cuma bisa diubah satu kali seumur kita buka di Tokopedia. Ya, kecuali kita upgrade ke official store atau punya kenalan orang dalam ya bisa itu. Bisa satu kali lagi. Saya pernah ada klien dia upgrade ke konsultan sih, dia konsultan terus upgrade ke official store bisa ganti nama toko sekali lagi. Nah, ini untuk toko roti ya, tampilan rotinya ini apa ya, cookies ya. Kita cari referensi dulu toko cookiesnya. Cookies. Foto-fotonya kayak apa? Soalnya kalau kayak gitu orang belum kepingin. Nah, bisa nggak fotonya dibuat kayak gini? Ini ya sudah langsung pengen beli ini. Tinggal kasih kirim ke kantor Digipolium aja. Nah, ini kalau fotonya bisa dibuat semenarik ini enggak? Nah, jadi orang tuh jadi kepengen, ya atasannya disuruh mikir aja, Mas. Kalau gitu caranya gimana, Pak, biar dapat ulasan? Atasnya. Soalnya ini pakai kayak gini nggak bisa, pakai muka ya giveaway nanti harus ngegratisin. Ngiklan katanya kemahalan gitu kan. Ya, repot kan. Ya, terus sarannya gimana? Coba tanya balik gitu. Kalau nggak, saya benar-benar udah mentok nih nanya giveaway atau live di Topet Mas itu Mas Ramadhano ya. Nah ini silahkan fotonya dibuat kayak gini Kak Kauna Cookies ya, Kaura Cookies. Ya ini soalnya terus kalau pre-order semua saya belum yakin apakah bisa. Cuma kalau kompetitor pada ready stock kayak gini kemungkinan harus ready stock. Cara mainnya seperti itu. Terus nanti judulnya dibikin setiap hurufnya huruf besar terus dikasih video. Lalu foto produknya jangan ini kan kayak masih kertas ya. Ya disamain backgroundnya putih semua. Ini kan masih beda-beda tema tema tokonya ya. Hanya orang kurang betah gitu. Terus ini juga etalasenya diawali huruf besar seperti itu. Nah, tapi kalau kalau misal produknya PO kayak gini, sebaiknya trafficnya dari sosmed sih. Kalau dari Tokopedia kebanyakan pembelinya pengennya yang kayak di stock gitu. Ya ini satu produk berapa foto ya? Coba saya cari yang. Nah kalau bisa fotonya jangan satu ya, banyak. Terus kenapa harus belanja di Kora Cookies? Kemudian keunggulan produk sama layanannya di sini apa? 1 kilo muat berapa? Biar beli lebih dari satu. Pengiriman bisa via Gojek atau ekspedisi ojek online atau tidak. Oh, jadi memang untuk anu ya bingkisan ya, ya ya. Berarti nanti ada nggak ya kata kuncinya bukan cookies tapi kue bingkisan ya kue.
apa ya namanya ya? Ya kue ucapan gitu ya, kue hampers ya. Oh, masuknya kategorinya hampers gitu. Hampers kue gitu ya. Ada nggak ya? Nah, hampers kue. Nah, bisa nggak fotonya dibuat semacam ini? Jadi memang arahnya kayak buat kado gitu ya. Ini kan saya tadi belum nangkep kalau kuenya itu ternyata kue untuk dengan kertas ucapan gitu loh. Nah, kalau nggak mungkin harus dikasih tulisan hampers gitu kan. Ya, tampilan toko bisa cari toko-toko yang mendekati apa. Nah, ini pre-order yang laku kayak gini nih. Lihat tampilan tokonya ya. Ada videonya, ada foto-fotonya kayak gini. Nah, ini pre-order juga tapi laku. Wes, mantep Mas Ramadhano langsung mengambil keputusan. Iya, kita juga agak susah kalau kalau kebijakannya nggak bebas gitu. Karena kan sebenarnya produk jual jual murah itu kan untuk masih pancingan aja, nanti kan juga normal lagi. Wes, semangat Mas Ramadhano. Wah, mantap langsung ambil keputusan ya. Soalnya cara-caranya paling cuma itu gitu. Susah soalnya topet canggih banget gitu. Oh iya, jadi kalau pre-order coba cari toko-toko kue yang pre-order. Moga-moga nanti bisa ketemu dekorasi yang tepat ya. Kalau saya kok cocok fotonya kayak yang mooncake kayak kayak gini ya. Jadi memang disesuaikan dengan tema-tema acaranya. Kalau tadi kan saya nggak nangkep tuh tema tema tokonya apa sih gitu kan. Gitu. Terus Fortune Cookies nih nama cookiesnya ya atau nama kuenya gitu. Ya coba. Nah, terus empon ini ya empon strip empon ya. Kalau empon dua ya kalau kata kuncinya ada juga nggak apa-apa. Di F-nya besar, C-nya besar. Nah, sambil cari kata kunci lain di kotak pencarian sini sama di data Shopee ya. Fortune Cookies itu apa ya sebenarnya? Fortune. Oh iya, temanya ini. Nah, ini kan kue. Nah, foto-fotonya kayak gini nih, background putih gitu. Hah, bocil. Bocil. Oh, gak ngerti saya. Bukan buta soalnya. Sip. Kota. Oh, kok tahu buta Mas? Ya cuma denger dari anak-anak gitu. Dari Mas Andi. Iya, itu kalau di kantor kita namanya Mas Andi itu. Kalau saya sudah beda generasi ya, ini generasi pertama. Enggak ada. Soalnya saya sama Mas Andi seusia. Nah, ini jadi cari fotonya yang Fortune Cookies kayak gini ya. Bukannya JKT loh ya, Fortune Cookies yang ini. Nah, cari terus dicek tampilan tokonya. Tampilan tokonya misal ini kayaknya laku deh ini. Nah, ini laku juga. Inilah. Nah, coba contoh yang minty ini kayaknya ngambilnya kok mirip ya. Nah, paling nggak tampilannya kayak gini loh. Ada bannernya, ada foto-foto produknya yang cocok buat makanan gitu. Kalau kepotong-kepotong tuh emang kurang maksimal. Ini kan ada yang fotonya kepotong ya, nggak kelihatan full botolnya gitu. Nah, nanti diiklanin satu grup hanya satu produk gitu. Oke, kita lanjut ya ke toko yang lain biar juga. Nah, ini sudah cakep ini, sudah respect bagus, ada video. Nah, yes, ini tinggal iklan aja nih. Satu grup satu produk juga. Budget 30.000 nanti naik. Nah, cuma kalau saya ini hurufnya diawali huruf besar, yang lain huruf kecil. Jadi L-nya besar, N-nya besar biar sama-sama rapi. Terus ini produknya udah dibagi-bagi ya. Kalau saya bagi-bagi lagi. Lipstick sendiri, terus yang lain sendiri ya.
Laundry ini apa lagi? Nah, ini tas nih tas apa aja ya? Oh, kosong, makanan minuman kosong. Nah, kalau yang kosong-kosong jangan jangan ditampilin, dibuang aja. Nah, jadi produknya dibagi sesuai kategori produknya. Nah, kesehatan ini dibagi, ini kan sabun ya. Minuman kolagen sendiri, terus ini sendiri. Yang untuk pria ini. Seperti itu ya. Ini udah awalnya udah bagus, tapi setelah setelah di breakdown etalasenya masih masih ada PR sih, biar lebih rapi lagi. Ini di sini udah bagus, tinggal tapi udah masuk sini udah mulai kelihatan nih judul produknya mulai nggak setema dan ada huruf besarnya padahal yang lain udah betul ini L-nya besar, C-nya besar dan seterusnya. Terus kalau toko gado-gado ini memang iklannya nanti iklan tokonya yang bahaya gitu. Lebih baik ini fokus ke iklan rekomendasi aja satu grup satu produk ya. Terus persentase chatnya udah bagus ya. Kalau bisa di bawah 1 jam bahkan di setengah jam. Oke, terus ini ini ya ini bagus logo sesuai brand, produk, ulasan, tampilan. Nah, ini juga udah bagus. Tinggal ini dikasih huruf besar ya, S-nya besar. Ya, kita lihat etalasenya. Enak Tokopedia tuh simple kayak. Oke, udah dibagi per anu ya. Oh, arti nyamuk. Udah ini tinggal diiklankan satu produk satu satu grup satu produk aja. Terus jangan lupa dikasih video nih. Kalau kolagen pada pakai isu ada manfaat apa aja? Oh, kolagen ya. Kolagen itu kalau kalau target marketnya tergantung target market. Kalau target marketnya 20 sampai 30 glowing, mentok tuh 35 masih pengen glowing, tapi kalau 35 ke atas udah anti aging. Jadi minum kolagennya untuk lebih awet muda, Mas. Jadi karena orang 40-an tuh udah setahu saya sudah nggak mikir glowing. Mereka paling flek hitam sama anti aging. Tapi kalau yang 35 ke bawah itu masih pengen ke glowing isu positioning temanya gitu. Oke, ini kurang 1 kilo muat berapa ya? Biar beli lebih banyak dari satu ya. Oke, ini udah oke ya. Tinggal diiklanin aja ini. Oke, nah ini agak pecah sih, cuma nggak apa-apa. Kalau bisa lebih bagus lagi. Bannernya yang nggak pecah. Terus ini kayaknya gado-gado juga ya, atau tentang kucing ya. Oh, iya ya. Ini logonya kayak toko herbal tapi jualannya agak dunia kucing-kucing nih. Atau emang pengusir kucing? Oh, iya ya, pengusir kucing. Belum pernah nemu kolagen untuk cowok. Ya, kalau memang bisa ngedukasi bagus itu. Bikin produk yang soalnya cowok tuh nggak terlalu mikir perawatan ya, setahu saya ya. Orang yang nggak mau ribet gitu loh. Mereka fokusnya vitalitas soalnya. Kalau yang udah 35 plus ya, 30 plus 35. Kalau yang 30 ke bawah apa ya fokusnya belum ke arah perawatan diri gitu loh. Kalau misal kolagen untuk pria kok belum nemu gitu. Ya, target marketnya pria. Apa ya masalah laki-laki kulit 20 30 mentok jerawat gitu loh. 20 sampai 30 tahun tuh laki-laki jerawat paling. Emang udah enggak deh saya aja enggak. Teman-teman nggak tahu nih, tak harus nanya anak-anak muda ini. 30 40 ya stamina bisa gitu. Nggak mikir glowing lagi Mas Wis. Dekil ya, alhamdulillah nggak pernah ya. Saya cuma kayak kurus ya, lebih kayak gemuk. Nah, mungkin lebih ke arah cari produk-produk ke arah anu Mas, penampilan. Nah, itu bisa dark spot, kemudian ke penampilan fisik ya, kayak ke pembentukan otot, protein, tapi ya akhirnya ke suplemen fitness. Nah, ini udah oke juga ya.
tampilan desainnya. Cuma kok ada yang beda-beda ini. Kalau bisa satu tema. Kalau memang biru putih kayak gini, ya ininya juga biru putih. Atau dipisahin etalasenya, terus nanti satu grup diiklanin satu grup isinya satu produk. Nah, cari aktivitasnya laki apa, bikinin suplemennya. Soalnya kayaknya udah nggak pak laki-laki pakai usia 20-30 itu nggak pakai hand body deh. Hand body nggak, skincare skincare masih lah ada, cuma nggak banyak sih. Apa ya beda sih, beda nggak kayak perempuan gitu. Kayak gitu ya ini warna stock ini kok nggak ada ya. Jelux ID nggak ada tokonya. Jawi Footwear ini udah. Nah ini udah oke nih. Tinggal bannernya aja mas satu gede gitu. Kenapa belanja di toko ini? Ini target marketnya spesifik banget. Kayak teman-teman deket Blok O ini kalau di Jogja. Deket AAU. Nah ini kalau bisa fotonya jangan kepotong ya mas ya. Yang kelihatan semua dari kiri ke kanan ya. Kayak yang ini. Jangan ini kan kepotong-kepotong. Ya terus ini kepotong. Kalau sepatu tuh rata-rata nggak kepotong. Coba ya. Sepatu apa? PDL ini namanya. Sepatu PDL. Yang bagus itu nggak kepotong. Nah ini kan nggak kepotong, nggak kepotong. Nah nggak kepotong kan banyak kan. Jadi sekali ngelihat fotonya itu langsung kelihatan semua. Kalau ini kan masih terpotong ya masih yang kayak gini. Jadi diliatin semuanya ya. Ya kayak ini. Terus kalau memang bisa ya disesuaikan mau background putih semua sekalian. Tapi kalau background alam semua sekalian. Ya, kayak ini kan kemungkinan ini satu tema semua. Kompetitornya ya kan background putih semua. Kemudian kalau kita cek tokonya juga foto-fotonya background putih gitu ya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu baru diiklankan lagi. Nah, ini videonya udah ada. Nah, ini yang makanya penjualan bagus kan yang fotonya kelihatan full ya. Ini tinggal kasih video aja. Nah, keunggulan produknya apa? Pertanyaan yang sering ditanyakan juga apa? 1 kilo muat berapa? Packagingnya berapa? Gitu. Ini toko udah 2016 ya. Ini juga dibikin background putih, tongkat satpamnya, dan dilengkapi lagi kayaknya peralatan dunia security banyak deh gitu ya. Peluitnya mungkin ya, terus apa gitu ya. Goggle, peluit, sabuk udah ya. Sudah gitu. Oke, tinggal kasih traffic aja nanti dari Tokopedia akan nyariin traffic lebih banyak. Nah, Harmonia, nah ini keren dah alam banget, wis. Nah, ini tambahin khasiat kalau bisa. Kalau masih bisa ya di judul yang belum laku ini, khasiatnya apa sih daun mint terus tes celup C-nya besar, jangan lupa videonya. Terus nah ini jangan pakai kata baru sebenarnya. Ya, barunya kan bukan kata kunci. Terus video produknya, khasiatnya apa ini enggak? Atau ini marketnya khusus ya? Nah, ini tinggal diiklanin aja sesuai satu grup, satu produk, satu grup, satu produk, satu grup, satu produk. Oke, kita coba cari yang belum dikoreksi dulu ya. Nah, terus untuk manual atau otomatis, kalau kami milih manual dulu sih, manual 14 hari. Kalau manual nggak bagus dengan cara tadi, kami pakai otomatis tetap dengan metode satu grup hanya satu produk, tapi otomatis. Jadi kalau kami diminta ngetes 2 pekan langsung ketemu, itu sebenarnya terlalu cepat. Karena kalau iklan otomatis ini butuh 14 hari. Jadi paling nggak ngoptimasi toko ini seminggu pertama penyiapan produk. Nah, sisanya ya untuk ngetes iklan saja karena Tokopedia ini simpel banget. Nambah produk dari kategori yang beda.
Nah, kalau bisa satu toko hanya satu kategori sih, itu fashion fashion aja. Kalau di iklan toko ngaruh gitu. Iklan otomatis juga bagus, cocok buat yang nggak pengen ribet, asal teman-teman satu grup isinya hanya satu produk ya. Dan jangan semua iklan toko ke semua barang karena nanti air ngaruhnya kalau ada yang iklannya nggak bagus kita nggak bisa nonaktifkan. Nah, dua toko lagi ya. Ini yang Jelux tadi kok nggak kelihatan ya tokonya nggak. Saya klik nggak bisa. Rumah cantik. Oke, iya. Oke, coba saya cari pertanyaan yang kelewatan apa ya? Official store ya. Nanti ingetin ya bagaimana jadi official store. Ya, kalau duplikasi produk di Tokopedia masih aman sih, nggak banyak aturan. Oke, udah ya kayaknya udah tak klik semua. Promo di, ya saya klik dulu nanti baru saya buka. Kalau promo di Tokopedia itu maksudnya apa ya? Promonya itu di Tokopedia itu nggak perlu ikut campaign aja nggak apa-apa, yang penting iklan. Promonya itu juga bahkan harga coret pun kan juga jarang yang ada pakai gitu, tapi laku gitu. Ya sabar Mas ini bacain pertanyaan dulu ya, biar nggak kelewatan. Produk yang nggak laku dihapus pengaruh nggak. Tapi kalau produk yang laku jelas berpengaruh. Bentar ya Mas. Ganti nama toko mempengaruhi jelas, mempengaruhi buat yang pelanggan ya. Kalau ada pelanggan, pelanggan udah biasa ke toko itu nanti jadi hilang. Terus kalau di Google juga akhirnya dia dikawal ulang atau dirayapi ulang sama Google. Judul riset sama, baik sebagai dropshipper maupun sebagai sebagai brand owner itu optimasinya tetap sama ya urutannya ya. Kalau urutannya itu tetap riset riset analisa judul ini semua ya ini Shopee kan kayak gini, Tokopedia kan juga saya gini, tetap riset judul, penampilan toko yang ada di atas ini kita memperbaiki etalase, riset judul, optimasi produk, pasang promo ya. Tapi kalau di Tokopedia ini nggak harus ya, nggak, karena promonya kan nggak ada harga coret kalau belum Power Merchant Pro, harga jelas ya. Ini sudah harus dilakukan baik brand owner maupun reseller dropshipper gitu. Sama aja, caranya tuh nggak beda kok mainnya. Bedanya kan cuma pengiriman sama cek produk di supplier gitu. Oke, kita ke bedah toko lagi ya. Nanti saya nggak diburu-buru ini nanti. Ini buru-buru. Oke, nah ini ud- oh ini tadi contohnya. Ini udah. Nah, ini logo toko kalau saya nggak pakai ini ya, langsung oh gitu kan. Carilah. Karena kan ini model gitu loh. Bukan logo, logo ya logo, bukan model. Terus ini WIB ya, bagus ikut promo WIB. Nah, ini kayaknya produknya cukup gado-gado. Kalau saya samakan sih, soalnya ini desainnya ada yang kayak gini. Nah, kalau kayak gini semua Mas, biar orang tambah betah gitu. Ini kan cukup cukup macem-macem ya produknya. Hmm, ini arahnya kemana sih? Ada es krim, ada minuman diet, ya, ada powder drink ini. Walaupun udah di etalasein ya. Satu produk ya satu aja, satu tapi pakai kata kunci yang paling bagus gitu.
Misal kalau baju koko ya baju koko pria dewasa, kalau celana ya celana sirwal pria dewasa itu udah dua kata kunci terbagus. Baru belakangnya bebas tambahin kemeja koko, ke, kayak gitu bebas. Jadi kita ambil di data iklan Shopee aja, data iklan kata kunci di Shopee untuk datanya kan ada jelas pencarian yang paling tinggi apa. Oke, ini udah oke ya karena produknya gado-gado jadi tampilannya kayak gini. Ya udah tinggal diiklanin aja. Sama dikasih video. Soalnya kalau tiap produk ini harus diriset sendiri-sendiri, Mas. Bedanya dengan kompetitor apa? Ya ini tinggal diiklankan aja, Mas. Satu grup, satu produk, budgetnya biar nggak kebagui. Nah, kalau ini arahnya kemana tokonya? Kalau saya udah nggak pakai banner-banner kayak gini sih. Di- Ya sudah langsung aja logo sepatu sendal. Ya sudah nggak pakai desain kayak gini. Jadi desainnya sudah lama itu ya background putih aja. Terus diiklankan satu grup satu. Terus jangan lupa kasih video. Nah, yang harus hati-hati itu ini. Ini tuh hurufnya jangan huruf besar semua. Jangan huruf besar semua ini. Yang diawali huruf besar hanya awalnya aja. P-nya aja. Yang soalnya orang nggak nyaman. Ini orang masuk ke sini juga nggak nyaman. Jadi kalau pengen pertama itu ngeklik, jadi alurnya setelah searching itu bikin orang pengen ngeklik, setelah ngeklik dibikin nyaman. Nah, judulnya pakai data iklan Shopee ya, maksudnya data iklan tuh jumlah pencarian di Shopee gitu loh. Nah, kalau brand produk itu tergantung arahnya ke branding atau enggak. Nah, ini kalau tadi ya yang saya konsultani dan resellernya saya ajarin kan di Fatkira itu wajib menampilkan brand. Brodo pun masih pakai brand. Brodo spasi kategori produknya. Ya, Tokopedia udah bisa ganti judul produk. Saya juga baru tahu kemarin Jumat ketika ngajar di workshop ya. Nah, ini kalau tergantung kalau di brand saya sarankan kalau punya brand ya ditulis ini kan F-nya selalu kita taruh brand lalu kategori serinya apa. Oke, lanjut ya. Ini seperti itu ya Pak Andi ya. Jadi eh, ini nanti ketinggalan nih bakalan tetap harus background putih walaupun jual sendal. Terus nggak perlu pakai ungu-ungu ini, nggak perlu logo ini juga. Udah bikin putih aja. Ini udah cara tahun 2017 kalau pakai desain kayak gini ya. 2020 mulai pandemi itu sudah mulai mengarah ke background putih, tulisannya icon-iconnya semakin simple gitu loh. Terus kalau kayak gini kan fotonya jadi terlalu kecil orang harus zoom. Terus ini ya ini udah bagus ya, angle-nya cantik dalam langsing dalam satu kali teguk. Wah, ngeri juga ini Mbak Ermi. Coba nih cantik langsing dalam satu kali teguk gitu kan. Ini copywriting-nya mantap nih gitu kan. Ya, memang harus ada angkanya ya dalam 7 hari dalam anu berapa berdasarkan riset. Terus ini, nah ini backgroundnya kadang pink, kadang putih ya. Hmm, hmm. Iya ini kalau bisa temanya disamain ya. Ini juga gaduh-gaduh banget nih. Skincare tapi kosong lah. Terus tadi produk-produknya belum dimasukin etalase nih yang kayak gini. Nah kalau bisa didesain ulang gitu kan. Kalau background putih semua kayak gini. Kalau background pink. Termasuk produk-produk yang lain. Ini walaupun ngambil dari supplier yang berbeda, tetap harus diredesain dengan tema yang sama. Jadi nggak bisa ada foto yang kayak gini. Fotonya harus ngikutin supplier foto utama kita ya. Kalau ya contoh Brodo gini kan Shakira Brodo ini kan satu tema kan. Kecuali ini ya, ini udah habis barangnya. Brodo pun juga satu tema gitu. Jadi walaupun dropshipper produknya gado-gado, tokonya tetap harus dibuat satu tema.
Nah, produk kalau gaduh-gaduh juga ya tetap harus satu tema. Mau jualan baju kokonya juga secara desain harus ngikutin ini kalau memang ini menjadi patokan pertama kita kita upload produk di marketplace. Mau seragam anak ya sama gitu. Kalau kayak gini, nah ada kata jual, ah, jangan nggak boleh. Terus toko Agung 99 juga nggak boleh gitu loh. Nggak apa-apa, ganti ganti background nggak apa-apa. Ini kan nggak boleh jual toko Agung 99 nggak bisa. Jadi cara ngeceknya gampang, buka aja Google. Misal produknya apa tadi? Sepatu pre-walker gitu. Nah, dari marketplace sendiri udah ngasih kata jual sebenarnya. Ya, di Shopee maupun Tokopedia kan kalau di searching kan sudah dikasih kata jual sehingga kita nggak perlu nambahin kata jual di judul. Ini sudah di Tokopedia SEO-nya sudah pakai kata jual. Nah, setelah diklik kan nggak ada pakai kata jual. Di sini juga nggak ada pakai pakai kata jual gitu. Ya, jadi disamakan temanya, terus etalasenya nggak boleh kosong. Sabar, kuncinya tetap tampilan toko tuh nomor satu. Jangan sampai teman-teman buka toko offline, warung offline, itu misal buka mie ayam pun masih berantakan warung mie ayamnya, teman-teman sudah sebal brosur. Itu udah tak nanti cuma cuma buang-buang orang akhirnya masuk nggak yakin mau makan gitu loh. Ya, paling nggak kan sudah seperti toko bangunan Balikpapan ini kan orang nyaman, ada ada penjelasannya. Jadi saya pun betah lihat-lihat bahan bangunan di sini. Kalau kayak gini tinggal diiklanin aja. Satu grup, satu produk. Mentok-mentok tambah banner lah. Keunggulan belanja di sini. Kalau live tambahin banner live tiap jam berapa. Nah, orang kalau di etalasenya ditata, tampilan tokonya diperbaiki, ini tinggal kasih traffic sebesar-besarnya terutama pembeli daerah Balikpapan. Seperti itu ya. Jadi benar-benar yang tampilannya belum siap. Saran saya daripada teman-teman fokus ke caranya ngiklan yang bagus, yang benar. Ngiklan di Topet itu segampang-gampangnya ngiklan daripada Shopee. Nggak pakai kata kunci aja. Satu grup satu produk. Kalau tokonya benar, judulnya benar. Ya ini pengalaman di saya yang saya konsultani brand-brand ini. Itu jadi gitu loh. Tinggal kasih budget iklan aja gitu. Tapi kalau penataan tokonya nggak sabar, nggak bagus, terus etalase nggak tertata, video nggak banyak yang nggak standar, iklan juga jadi nggak bagus gitu. Nah kalau kita misal penjualan dari sini nggak bagus, kita bisa pakai gudang online atau di dropship dari Jakarta, Bandung, Surabaya, tempat supplier kita berada. Karena kalau market yang lain nanti jadi eh, seperti itu ya. Jadi sabar nata dulu. Eh, Di ini karena saya udah nggak ada barang yang laku sih. Hmm, coba ya. Soalnya kemarin ada yang bilang bisa, tapi ini saya pernah jual Google Pixel ini nggak bisa tak edit gitu. Oh, khusus Power Merchant level tertentu, maaf, yang bisa ganti ganti judul produk itu Power Merchant level tertentu gitu. Ya, jadi nggak bisa kok. Kayak ini kan Power Merchant basic saya toko wong jual barang secondan saya sendiri gitu kan. Nah, itu Power Merchant level tertentu. Setahu nggak bisa yang basic kayak saya ini nggak bisa. Tinggal jual barang-barang second aja. Jadi itu ya Mas dinaikin Power Merchant-nya dulu. Oke, ini sudah selesai toko bangunan tinggal traffic aja ini Pak, udah bagus ya. Kecuali produk-produk yang masih ada simbolnya ini dihilangin aja atau-ataunya, tapi kalau yang masih bisa diedit ya dirapiin judulnya aja sama videonya per produk, fotonya dibanyain.
Habis itu diiklanin lagi karena Tokopedia datengin traffic juga salah satunya selain judul, lihat foto, ya lihat deskripsi gitu. Nah ini ya SEO Topet SEO-nya kuat. Kenapa? Makanya hasil tadi kan SEO-nya Topet saingan sama Shopee ya. Nah ini pertanyaan dari Pak Andi ya, optimasi toko kata kunci modal berapa gitu. Ah, ngiklan itu sehari 50 sampai 100, berarti untuk iklan aja modalnya 1,5 sampai 3 juta, tapi tetap tampilan tokonya harus bagus. Jadi jangan iklan kalau belum bagus. Daripada biaya iklannya misal cuma ada 3 juta, terus tokonya nggak bagus, jadi nggak worth it gitu ya. Oke, ada lagi, udah 20.50. Saya ini lagi nggak di lagi perjalanan ke Tulungagung. Besok pagi saya ngajak di Tulungagung ya, di besok pagi ke Trenggalek lalu Tulungagung, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Itu Mas Willy yang tadi yang official store. Oh, official stock ya. Nah, Ya, official stock. Nah, makasih Mbak Emi ya. Jadi, ya. official stock ini daftarnya di bagian bawah nih. Daftar official stock. Nah, ini diklik. Wah, itu mungkin Kak Nida lupa broadcast. Salah satu hal yang kita kadang iklan kok nggak winning lagi di broadcast. Saya pun masih ngingetin ini. Ngingetin teman-teman yang jadi klien maupun konsultan itu saya konsultani itu broadcast Tokopedia tetap butuh broadcast. Ada itu. Cuma broadcastnya di Tokopedia bayar yang gratis cuma 400. Nah itu boncos kemungkinan nggak di broadcast. Yang kedua harus cek kompetitor. Biasanya ada kompetitor yang masuk. Nah ini perbedaannya official stock sama yang lain. Ini ya dibaca-baca aja. Fiturnya lebih banyak. Bonus topetnya lebih banyak. Nah tinggal klik aja daftar official store. Nah ini nanti dibaca-baca ya 14 hari pengajuannya. Nah, syarat-syaratnya apa? Adanya Jombang. Ya, silakan kalau teman-teman pengen ngadain di Malang, hubungi tim Digivolium atau EO ya. Sebenarnya besok kami saya ngajak di Jombang. Jadi Rabu Kediri, Kamis Jombang, baru balik ke Jawa Tengah. Surabaya Oktober 27 hari Jumat. 27 Oktober hari Jumat. Nah, kalau mau teman-teman pengen ngadain di kota-kotanya entah Malang, Lamongan, Jember dan sebagainya bisa hubungi saya. Saya lagi cari peserta yang lain lah biar nggak cuma satu perusahaan gitu. Nah, kalau yang di Tulungagung ini satu perusahaan dia in-house training. Kalau Jombang ada beberapa. Nah, ini setelah klik official store, teman-teman nanti pilih pemilik brand, distributor atau pemilik brand dan distributor. Nah, nanti diisi misal saya pemilik brand, saya merupakan perusahaan global. Nah, saya masih UMKM misal. Pilih katalog produknya. Nah, nama brandnya apa, dikasih koma. Kalau sebagai distributor, nama brand internasional, website, nah media sosialnya, jumlah followernya, nah media sosial lainnya, TikTok, kemudian public figure, lalu toko fisik, nah semua diisi aja, lalu klik selanjutnya. Nanti masukin data-datanya aja. Gampang kok gitu. Nah, tadi Semarang ya. Semarang saya pernah bikin kelas, harganya cuma 200-300, nggak ada yang datang. Bahkan di bawah 200, 100, 200 lah. Nggak ada yang datang. Nggak tahu kenapa Semarang banyakkan kuliner apa ya, Pak Andi ya. Beberapa kali bahkan saya broadcast kopdar aja nggak datang. Gitu. Padahal saya sudah pernah buka ngiklanin di Semarang, nggak tahu kenapa. Jadi silakan kalau ada komunitasnya. Ya, Sidoarjo.
Kemis ya mungkin ya. Jadi kalau bikin kelas kok kopdar itu kan cuma 100-200 buat ganti makan gitu. Nah, monggo Mas Imam Santoso kalau bisa ngumpulin pesertanya atau teman-temannya bikin kopdar atau apa komunitas ngajak di komunitas juga boleh. Saya tuh yang penting pesertanya ada, kalau masalah budgetnya, biayanya itu negotiable lah selama jadwalnya masih kosong. Cuma kalau hari Sabtu Ahad saya sampai akhir tahun ini sudah full. Kalau hari Sabtu Ahad gitu. Kalau Senin sampai Jumat masih ada yang kosong. Tinggal teman-teman siapin aja komunitasnya. Jangan cuma satu lah kalau pengen pengen efektif gitu. Kalau satu nanti jatuhnya in-house training. Kayak ini aja saya ke Tulungagung karena Kamis kan di Jombang. Setelah itu saya baru menentukan nih mau kemana nih setelah dari Jombang. Mau balik ke Madiun, ke Salatiga, atau jalan-jalan motoran lagi nih ke kemana gitu. Gitu ya teman-teman, ada pertanyaan lagi. Ini nanti diikutin aja ya tadi yang tanya tentang official stock. Nah, saya aslinya Madiun. Tadi pagi saya tadi malam minum Madiun. Ibu saya Pelawasan, Pacalan, Magetan. Jadi kemarin Ahad saya berangkat dari Salatiga jam jam 9-an, setengah 10 sampai sampai terus saya ke Pelawasan dulu jam 1. Nah, ini saya lagi di Ponorogo, di Balong malam ini. Besok pagi ke Tulungagung. Mas Pras kok katanya Sidoarjo. Oh, aslinya. Tapi tinggalnya di Sidoarjo. Wah, deket nih sama Pondok Gontong Putra ya. Negeri Lima Menara ini. Oh, kerjanya di Sidoarjo. Masya Allah. Jika punya produk 500 jenis, boleh diupload massal. Riset judulnya apa? Boleh kalau memang lolos. Upload massalnya agak sulit juga. Katanya ada yang nggak lolos. Riset judulnya satu-satu gitu. Tetap satu-satu, Mas. Makanya 500 jenis ini apa kategorinya? Sepatu atau apa? Nah, nanti di Givolume juga ada itu Mas, jasa riset kata kunci, jasa upload itu yang sudah termasuk optimasi judul, deskripsi itu daripada report gitu kan. Promosi. Yang lain mungkin nanti boleh ditanya di grup ya. Saya ada di grup juga. Nanti saya yang mau PowerPoint-nya juga bisa save nomor CS kami, minta PowerPoint-nya yang ini ya ada. Mas PowerPoint-nya gitu ya daripada tak share di sini. Ini kan ada PowerPoint-nya. Sebenarnya cara optimasi kan macam-macam ya. Nah, ini cara optimasi database untuk ribet. Biaya iklan di Tokopedia 30.000 per hari per grup, tapi biasanya paling cuma keluar 10.000. Nah, saran saya di 50.000 sampai 100.000 kalau ada budgetnya ya. Nanti nggak keluar semua kok. Logo Toa. Logo Toa itu iklan karena diiklanin itu, Mas. Itu iklan itu, logo iklan. Ya bisa, Kak Nida nanti japri aja. Telegramnya masih toh. Ya, bisa tak kasih. Ini strategi ningkatin repeat order. Mas, evaluasi kata kunci ada yang klik tapi tidak ada konversi. Wah, ini udah berapa lama? Biasanya kami nunggu 7 hari. Iya, dihapus dari list aja. Bisa ada yang klik. Oh, oh sudah 7 hari ya. Di posisi, nggak ada posisi kata-kata ya. Jangkauannya berapa persen gitu. Kalau memang jangkauannya udah di atas 25%, terus 50% tapi nggak ada konversi, perlu di broadcast dulu. Kalau broadcast sudah berarti dihapus aja, berarti nggak cocok gitu. Nah, broadcast kan kita lihat yang ada yang check out atau enggak gitu loh Mas. Terus ya iklan otomatis atau iklan kata kunci.
tetap Mas bikin grup dulu baru di iklan otomatis. Soalnya iklan otomatis sama iklan kata kunci itu sebenarnya satu kesatuan, tapi beda beda cara kerja. Kalau iklan kata kunci ini agak susah ya jelasinnya ya. Bentar, harus buka dashboard iklan sih. Iklan Topes kan gini nih. Iklan Topet kan gini. Nah, kalau kita pasang iklan yang ini, iklan otomatis ini, ya buat iklan baru, itu terus ini satu cara terbaru, saya nggak pakai kata kunci, Mas, yang iklan manual ya. Selama judulnya udah pakai kata kunci, deskripsi sudah ada kata kunci. Nanti dari Tokopedia udah nyariin sendiri. Ya, walau nah ini nanti kalau kayak gini, ini semua produk akan diiklankan otomatis dan ini menurut kami kelemahannya adalah kalau ada yang produk yang iklannya jadi 50.000 ini akan dibagi ke semua produk sehingga iklannya nggak maksimalnya di sini. Misal produknya 500 dibagi 50.000 bagi 500. Akhirnya nggak bisa maksimal gitu. Nah, kalau pengen maksimal caranya kayak gini iklannya. Buat iklan baru, iklan manual. Nah, satu grup isinya satu. Nah, misal nanti grupnya pada di sepatu PDL, ya udah PDL satu tok gitu. Milih satu. Nah, biaya iklan dan kata kuncinya terserah mau otomatis atau manual. Kalau walaupun pakai, kalau yang nggak mau repot, otomatis saja gitu. Nah, ini soalnya lagi nggak ada saldo yang ini, Bang. Ini loh tak kasih lihat, tak kasih ganti PowerPoint-nya ini deh. Nah, ini kan satu satu grup satu produk nggak pakai kata kunci, nggak ada masalah. Ini pengeluaran sudah tidak dibatasin karena jangkauannya cuma cuma segini gitu loh. Nah, walaupun nggak pakai kata kunci, ya ini ada yang baru testing juga. Nanti di laporan pencarian juga akan muncul. No, kan? Sama aja. Nggak pakai kata kunci juga bakal muncul kata kuncinya. Padahal ini kata kuncinya nol. Begitu ya. Jadi untuk Tokopedia ini saking gampangnya ngiklan, ya kuncinya bukan bukan pada kata kuncinya, tapi penyiapan tokonya. Tadi kan saya udah liatin spill ya, toko yang saya konsultani itu satu grup satu produk nggak pakai kata kunci, tinggal kasih budget gitu. Ada yang lain gitu. Yang penting judul, benar-benar riset di data iklanku Shopee yang jumlah pencarian besar itu apa gitu. Nah, dari KMI ada pengumuman nggak nih? Biasanya kan suka ada pengumuman tuh, gitu kan? Enggak sih Mas Yori, mungkin ya Nggak itu ada ya, buat ama. teman-teman aja ya. Oh, Kalau misal mau apa iya. optimasi ya, Eh, mau benerin tokonya ya iya. bisa ke tim kita aja gitu ya Mas Yori. Mm-mm. Atau Tinggal mau terima belajar beres mumpung, gitu ya. heeh. Mumpung anu ya, apa? Kita baru mulai hari pertama ini Institut Ya, Marketplace angkatan 4 gitu kan. Tadi pagi baru mulai angkatan 4 gitu kan dan di institut ini. Nah, di sini nanti pematerinya banyak dan belajarnya nggak cuma marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, tapi di sini juga belajar TikTok sama Google Ads gitu. Ya, dan ini baru hari pertama nih teman-teman. Nanti ada copywriting juga, ada cara desain konten sosmed, ada desain toko di marketplace ya. Kurikulumnya seperti itu. Ya, tak saya liatin ya jadwalnya ya biar teman-teman nanti mumpung masih hari pertama, teman-teman bisa ik- ikutan oke. dan bisa dapat rekaman angkatan 1, 2, 3 2, 3. juga gitu. Ini tak tak spill jadwalnya. Ya, mumpung baru hari pertama nih teman-teman bisa ikut Institut Marketplace kalau yang pengen belajar lebih dalam. Nah, ini jadwalnya nih. Yang terbaru ding ya, yang ini, yang 25. Tadi saya udah ngajar nih. Nah, nanti ada riset kompetitor, ada desain dekorasi, ada buka toko Shopee, manajemen waktu, riset kata kunci, iklan Shopee, baca data.
iklan produk, desain konten, terus untuk bikin video di Shopee Video, bikin feed, ya ada Google Ads, ada TikTok Shop, ada CS, ada CRM, ada repeat order. Nah, mumpung masih hari pertama, bahkan ada konsultasi private-nya juga dengan mentor, bisa milih 2 kali di 2 mentor ya. Nah, silakan nanti teman-teman ikut Institut Marketplace, pematerinya banyak, materinya lebih banyak, harganya lebih terjangkau gitu karena dan dapat rekamannya seperti itu dari angkatan pertama. Tuh. Oh, biayanya berapa? Nah, biayanya ada di sini. Nah, nanti bisa ikut angkatan 5, 6, 7 dan seterusnya. Pokoknya free Nah, karena receipt kalau ya Mas Willy ya. ya masuknya riset dan riset gratis, nggak bayar. Itu. Nanti dapat kaos juga warna biru, biru putih. Iya. Oke, ada lagi nanti silakan tanya-tanya di grup. Saya masih ada di grup juga. Oh ya, ada lagi? Ada tuh Mas Willy. Kak Ya, Leon. Untuk kelas Institut Marketplace-nya online atau offline? online, online supaya ada rekamannya. Kalau offline belum, karena pematerinya banyak, Mas. Ada berapa ya Mbak Emi? Pematerinya 10 lebih ya, 10 orang lebih ya. Iya, iya. Soalnya satu pemateri itu bisa 1 sampai 2 jam. Kalau dibikin offline itu bisa Lazada pengajarnya 2 orang nanti itu kalau Kak Ema, Mas Surya namanya. Nah, deskripsi produk boleh diupdate, boleh ditambah kata kunci. Memang kata kuncinya yang di judul di anu apa dimasukin ke deskripsi ya kata kunci yang ada di judul. Ya, kalau komunitasnya ada Pak, ya sharing market. Yes. Cuma nggak terlalu aktif, aktifnya di Telegram. Oke. Mungkin nih Mas Willy untuk pertanyaan terakhir dari Mas Pras Iya. sebelum kita tutup di sharing session ya. Oke. Saya kalau Shopee kok banyak yang mau ya Mas. Emang Tokopedia kalau kalau Tokopedia nggak tahu apa sistemnya nggak seterbuka di Shopee gitu loh. Tapi kalau kalau di apa di Shopee itu ditawarin 1% aja mau gitu loh. Anehnya gitu. Mungkin penawaran komisinya terlalu kecil Mas. Sehingga kita kalah kalah bidding ya. Ibarat yang lain nawarin 20%, kita cuma 1%. Itu 1%-nya dari berapa? Dari 100.000 lagi maksudnya. Akhirnya kan cuma Rp1.000 gitu. Jadi si affiliate ini juga ngelihat-lihat komisi yang ditawarkan oleh eh, pemilik toko gitu. Soalnya saya nyoba di banyak produk ya, itu mau kok gitu. Cuma memang memang oke, memang harus kompetitif gitu. Oh saya Hmm. coba dinaikin mas komisinya. Kalau nggak bisa ya berarti evaluasi produknya. Fotonya kayak gitu dicek dulu. Kadang tuh mereka juga ngelihat kualitas produk sama foto. Nah konten ya termasuk konten foto itu juga tuh kuncinya di konten sih. Kenapa banyak saya lihat saya punya produk tadi yang saya konsultan ini kan produknya 200-an, 300 ribuan, tapi dikasih 1% aja kok mau gitu. Ya, oke. Karena fotonya bagus. Kalau fotonya bagus, afiliatnya ngepromosiinnya gampang. Ya saya.
Iya. Nih kalau nggak, padahal cuma 1%. Wah, ini banyak yang komisi. Komisinya cuma seribuan kayak gini sih. Saya lihat kontennya berpengaruh karena itu kan yang dipromosikan. Nih lihat ini komisi cuma 1%, Mas, settingnya dari harga segini. Tapi orang mau ngafiliatin karena kok gambarnya standar, oke, itu background putih yang tadi tak ceritain. Loh, komisinya cuma 1.000, 2.000. Ya, coba diperbaiki dulu kontennya. Gitu ya. Oke, seperti itu dulu ya. Kita lanjut di grup. Saya ada di grup juga. Oke, baik. Hmm. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Kak Agni. Oke, terima kasih ya Mas Willy. Ini sangat sangat bermanfaat ya. Ini semoga juga bisa diterapin gitu ke teman-teman juga. Pokoknya teman-teman yang apa sih yang mau belajar gitu, memperdalam ilmu marketplace itu atau mungkin yang mau ngomset gitu ya, ngomset ya ratusan juta gitu ya melalui marketplace bisa gabung di Institut Marketplace. Nah, kelasnya nih kebetulan banget nih kelasnya dimulai hari ini banget tanggal 25 September ya itu kelasnya dari Senin sampai Sabtu dan tentunya akan berlangsung selama 1 bulan ke depan via Zoom meeting. Nah, tapi buat teman-teman juga yang mau memperbaiki toko di toko khususnya di Tokopedia gitu maupun di marketplace lain termasuk di mungkin di TikTok gitu ya itu bisa banget langsung optimasinya ke Digivolume aja pokoknya tinggal terima beres tinggal terima jadi ya ya tinggal top up iklan aja gitu lah ya Mas Weli ya gitu pokoknya untuk semua urusan marketplace bisa ke Digivolume nanti saya kasih linknya gitu sorry bukan link tapi nomor CS-nya gitu ya biar langsung kalau mau konsultasi langsung aja ke admin Digivolume gitu. Nah, oke sebelum ditutup acara webinar kali ini mungkin kita bisa foto bersama ya nih teman-teman untuk keperluan dokumentasi juga sebagai kenang-kenangan yang akan dibantu oleh rekan Digivolume itu Mas Wahyu. Mas Wahyu, apakah udah siap untuk sesi foto bersamanya? Dan untuk teman-teman, ayo mungkin bisa semua open cam ya. Bisa open cam terlebih dahulu. Pokoknya kalau belum open cam, belum mau saya tutup. Jadi teman-teman di sini bisa open cam terlebih dahulu. Ini saya sebutin satu-satu nih ada Kak Wahyu, Kak Antoni, baik. Masih ada nih, ada Kak Andi, Kak Siti Rohani, Kak FBC, Junanit Marta. Silahkan open cam terlebih dahulu. Jika belum open cam, belum bisa ditutup ya ini webinarnya ya. Nah, untuk Mas Wahyu, apakah udah siap? Mungkin saya hitung mundur ya, di hitungan ke 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Baik, oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bergabung di acara webinar ke-11 Digivolume dengan tema Dongkrak penjualan di Tokopedia bersama Mas Welian Tanoyo ya. Semoga materi yang disampaikan Mas Welian bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa diterapin di toko teman-teman semua, dan tentunya
di bisnis online teman-teman semua di sini. Semoga bisnisnya semakin terkenal, semakin ramai dan semakin profit. Oke, tentunya dari Digivolume juga mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga mendapatkan insight baru dari kami. See you di next webinar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Parah banget, sumpah. Mata Jo tidur.